Apa sih arti dari hak dan kewajiban sebagai warga negara? Kalau belum, mari kita simak. Hak warga negara adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Lalu, kewajiban seorang warga negara adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Supaya makin pintar, maka dari itu, ayo sama-sama kita belajar dan memperdalam materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama ada faktor dan penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini dilakukan oleh pemerintah, intuisi, maupun masyarakat biasa yang melakukan tindakan yang merugikan bagi orang lain. Contohnya seperti korupsi. Yang kedua, masyarakat yang egois. Masyarakat egois ini dapat meliputi rakyat yang selalu ingin berkuasa dan mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Yang ketiga, aparat hukum yang tidak tegas. Ketidaktegasan atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan menghukum pelanggaran dapat memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk melanggar hak dan kewajiban warga negara tanpa takut akan konsekuensinya. 4. Rendahnya kesadaran atas berbangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah kurangnya kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. 1. Pembatasan berpendapat. Di beberapa negara, individu yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah sering menghadapi penahanan, intimidasi, atau bahkan kekerasan. 2. Perampasan aset. Maraknya kasus di mana masyarakat adat atau petani kehilangan hak atas tanah mereka karena pengembangan industri atau pembangunan infrastruktur tanpa kompensasi yang adil. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi ini melakukan kekerasan serta perundungan atau mengolok-olok suatu suku atau golongan tertentu. Keempat, kekerasan. Kekerasan ini meliputi yang pertama, kekerasan ke dalam rumah tangga atau KDRT, yang kedua, kekerasan kepada anak, yang ketiga, kekerasan kepada kaum wanita, yang keempat, kekerasan seksual, yang kelima, perundungan, yang keenam, penyerangan psikis. Sebuah minibus adu banteng dengan sebuah perusahaan 72 miliar rupiah dalam dugaan tindak pidana korupsi perusahaan. Yang pertama, mengabaikan pendidikan. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Pasal ini menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam pembela negara. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UUD 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Melanggar aturan lalu lintas. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bentuk penghormatan terhadap hak orang lain dan untuk mendukung pelaksanaan UU lalu lintas. 4. Tidak membayar atau telat membayar pajak. Tidak membayar atau telat membayar pajak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 6. Melakukan tindak korupsi tidak jujur. Korupsi merupakan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara karena merusak kepercayaan publik, mengabaikan hukum, dan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Selanjutnya yang keempat, upaya penanganan pengingkaran dan pelanggaran hak kewajiban warga negara. Poin pertama ada supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan. 6. Meningkatkan kerjasama antar kelompok atau golongan. 7. Memberi jaminan hak asasi manusia dengan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.